Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di pertemuan ke-9 kelas inovasi sektor publik, kelas untuk sarjana terapan pada Politeknik STI Allen Jakarta. Saya Yogi Sarno. Hari ini kita akan membahas tentang book review atau tinjauan buku, ya, atau bedah buku dengan judul Innovations in Government atau inovasi-inovasi dalam pemerintah. Ini adalah kelas asinkronus, di mana kelas pada pertemuan ke-9 ini dilaksanakan secara daring dan interaksi akan dilakukan melalui chat di MS Teams atau pada channel yang disediakan. Respon akan diberikan oleh saya setelah Anda semua menyaksikan seluruh paparan pada sesi ini. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan artikel yang diedit oleh Sanford Bollins, diterbitkan pada tahun 2009. Di akhir buku, Sanford Bollins membuat bab epilog yang merangkum seluruh chapter atau bab dalam buku ini. Pada bahasan kali ini, bedah buku ini akan dibatasi pada pembahasan mengenai the 3 R's atau 3R, kemudian membahas peran dari Kennedy School of Harvard University, kemudian partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, kemudian inovasi dan demokrasi, dilanjutkan dengan best practices, penelitian lanjutan, serta lesson learned atau pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Nah, ini adalah konsep the 3 R's atau 3R yang terdiri dari research atau penelitian. R kedua adalah recognition atau pengakuan, dan R ketiga adalah replication atau replikasi atau pengulangan. Research atau penelitian yang dimaksud adalah riset tentang inovasi-inovasi pada pemerintah, khususnya yang terjadi di Amerika dan Inggris. Buku ini juga mengulas tentang recognition berupa penghargaan yang diberikan kepada para champions atau juara inovasi di tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara reguler. Dan R ketiga tentang replikasi, itu bicara tentang scaling up atau bagaimana melakukan replikasi dari inovasi yang menjadi juara yang dilakukan oleh institusi lain, lembaga lain, atau bahkan negara lain. 3 konsep L ini menjelaskan bagaimana siklus inovasi dalam pemerintahan bisa dilakukan secara berkesinambungan. The 3 R's atau 3R ini juga menjadi pelajaran penting yang bisa diambil dari buku ini, bagaimana negara lain, khususnya kita, bisa memulai untuk mempromosikan inovasi-inovasi dalam pemerintahan, khususnya dengan memastikan elemen riset atau penelitian,
Kemudian elemen rekognisi dan elemen replikasi itu bisa dilakukan secara simultan, sehingga inovasi di dalam pemerintahan bisa tumbuh dan berkembang seperti halnya yang bisa dilakukan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika yang dinyatakan dalam buku ini. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana inovasi-inovasi dalam pemerintahan ini perlu dilakukan. Jadi beberapa alasan yang mendasari adalah adanya penurunan dari level kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini fenomena yang terjadi di banyak negara, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Yang kedua adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari juara dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga tentu juga dilakukan publikasi dari inovasi pemerintah tadi agar publik secara luas dapat mengetahui atau mengakses inovasi-inovasi yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dari seluruh tingkatan. Selanjutnya adalah bagaimana scaling up, menyebarluaskan, membuat proses-proses inovasi itu dilakukan secara masif oleh lembaga-lembaga lain maupun negara-negara lain. Serta juga pentingnya atau melihat bagaimana tantangan ke depan ketika pemerintah akan melakukan fungsinya ketika berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, kemudian juga berhadapan dengan isu demokrasi, dan bagaimana mempertahankan atau mempromosikan inovasi sehingga pemerintahan dapat tetap berkinerja dengan lebih baik lagi. Pokok-pokok dalam buku ini yang perlu kita cermati atau kritisi. Pertama, bahwa buku ini adalah koleksi dari sejumlah artikel, tepatnya ada 10 artikel yang diedit atau yang menjadi editor adalah Sanford Boring. Namun fokus dari buku ini itu lebih kepada inovasi yang ada pada pemerintahan Amerika, di mana penghargaan itu diberikan, serta kemudian dilakukan replikasi di beberapa negara. Nah, kritik utama terhadap buku ini adalah pada pendekatan best practice yang diklaim oleh buku ini sebagai sebuah studi kasus yang menyajikan praktek-praktek terbaik mengenai inovasi dalam pemerintahan. Namun demikian, klaim tentang best practice ini belum atau tidak terverifikasi karena sifatnya baru laporan sepihak dari pengguna atau penggagas inovasi itu sendiri. Dan selain itu juga tidak ada perbandingan dengan kasus-kasus yang lebih buruk, sehingga klaim best practice ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Buku ini juga walaupun dengan kritik di atas memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah menjembatani bagaimana pemerintah dan publik atau masyarakat dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing, serta pengalaman-pengalaman replikasi yang sudah dilakukan dalam kasus-kasus inovasi pemerintahan baik di Inggris maupun di Amerika. Tentu diskusi lebih lanjut tentang inovasi di sektor publik ini, khususnya dalam buku ini, adalah terkait bagaimana replicability atau kemampuan untuk melakukan replikasi. Kemudian juga perlunya diskusi tentang budaya organisasi,
tentang konteks budaya, tentang persoalan akuntabilitas, tentang bagaimana kinerja berhadapan dengan partisipasi, serta tantangan-tantangan dari perubahan organisasional. Walaupun kemudian dalam banyak kasus di buku ini, best practice ini banyak dilakukan atau terjadi di Amerika, sayangnya ternyata buku ini tidak banyak memperhatikan atau melihat bagaimana reinventing government yang digagas oleh Osborne itu dikupas dalam buku ini. Padahal kita tahu bahwa reinventing government dari Osborne itu adalah salah satu milestone perubahan dari cara pandang atau cara kerja birokrasi pemerintahan khususnya di Amerika dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan mempelajari atau meniru apa yang dilakukan di sektor bisnis. Nah, partisipasi masyarakat dalam inovasi pemerintahan ini menjadi salah satu elemen penting yang dikupas dalam buku ini, di mana buku ini menyarankan pergeseran cara berpikir, tidak lagi hanya melihat inovasi pemerintahan itu bagian dari interkoneksi pemerintah, politik, dan publik sebagai sebuah cara pandang tradisional, tetapi justru harus beyond boundaries, di luar dari tiga interkoneksi tadi yang secara tradisional menjadi cara pandang selama ini. Nah, civic engagement atau keterlibatan publik ini menjadi sebuah kebutuhan dan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama adalah social cooperation atau kerjasama sosial, di mana proses-proses edukasi kepada publik secara luas itu bisa dilakukan. Kemudian juga bagaimana transfer tanggung jawab, ada public responsibility dalam pelaksanaan inovasi pemerintahan. Kalau dalam buku ini dicontohkan yaitu ketika waste management atau tata kelola sampah dilakukan di kota Seattle atau ada juga proyek di kota Baltimore. Yang kedua, bagaimana civic engagement itu dilakukan adalah melalui komunikasi dan pemahaman, di mana pemerintah atau pelayan publik itu menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Dan contoh dalam buku ini adalah bagaimana pemerintah di Washington DC itu mendirikan unit yang khusus menangani tentang kasus-kasus LGBT. Tentu ini karena sangat terkait dengan nilai yang berlaku di masyarakat mereka, di mana LGBT adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Ada juga terkait dengan produk finansial dan jasa untuk komunitas-komunitas yang terpinggirkan. Jadi ketika menghadapi isu-isu seperti ini, maka inovasi pemerintahan itu adalah bagaimana menciptakan komunikasi dua arah yang lebih baik, serta menciptakan pemahaman sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki persepsi yang sama tentang isu tersebut. Yang ketiga adalah melalui civic mobilization for co-production. Ini adalah konsep penting dalam pelayanan publik ketika masyarakat mengambil peran yang signifikan dalam membantu pemerintah atau negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi mobilizing citizen to get involved in delivering public service. Jadi contohnya adalah ketika ada grassroots conservation program dari US Fish and Wildlife Service. Kalau di kita di Indonesia misalnya, kita banyak melihat praktek-praktek keterlibatan masyarakat dalam misalnya keamanan lingkungan. Ada tradisi ronda atau siskambling.
di mana masyarakat melakukan penjagaan keamanan lingkungan atas dasar inisiatif, baik berupa partisipasi secara fisik melakukan penjagaan keamanan atau melalui partisipasi misalnya finansial, jadi membayar sejumlah uang atau iuran yang dikoordinasikan kemudian mendapatkan jasa pengamanan. Secara filosofis pengamanan adalah tugasnya pemerintah atau negara, tetapi di sini masyarakat dengan inisiatifnya melakukan pengamanan itu. Ini adalah salah satu civic mobilization or co-production. Yang ketiga adalah atau keempat adalah public consultation, di mana pemerintah berupaya menangkap aspirasi atau keinginan dari publik atau masyarakat melalui media-media yang bisa diakses oleh masyarakat dan diterjemahkan ke dalam kebijakan. Misalnya kalau dalam kasus di Amerika itu adalah dengan deliberative polling. Dan terakhir adalah tentu adanya accountability, di mana partisipasi secara langsung akan meningkatkan akuntabilitas baik dari politisinya maupun dari pemerintah atau lembaga pemerintah terhadap publik. Ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat bisa mendorong inovasi di pemerintahan. Namun demikian, memang partisipasi masyarakat juga tidak lepas dari beberapa persoalan, dan ini juga terjadi di negara maju di mana inovasi pemerintah yang sudah sedemikian baik juga tetap berhadapan dengan beberapa persoalan. Di antaranya yang dikupas dalam buku ini adalah pertama tentang the problem of public ends, atau dari tujuan-tujuan publik, di mana integritas dari kebijakan publik serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga berhadapan dengan banyak persoalan. Yang kedua adalah potensi dari masyarakat atau mitra yang berkepentingan untuk menggunakan mekanisme dari civic engagement tadi untuk melakukan interupsi atau gangguan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan melalui public power atau kekuatan-kekuatan jalanan biasanya, sehingga terjadi interupsi terhadap kebijakan atau inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Problem kedua adalah yang disebut dengan the problem of public needs, yaitu terkait dengan alat atau cara di mana masyarakat mungkin tidak memiliki tingkat atau level pengetahuan serta kompetensi yang cukup baik atau cukup bijak untuk melakukan pilihan-pilihan bagaimana cara mencapai barang publik ini secara lebih baik lagi. Dan problem ketiga itu terkait dengan apa yang disebut dengan the problems of too many events, di mana gagasan-gagasan dari pelibatan publik atau civic engagement ini itu dibatasi atau terhambat oleh banyaknya persoalan-persoalan di mana masyarakat itu lebih concern terhadap problem-problem yang sifatnya personal atau problem-problem sifatnya ekonomis yang mikro khususnya, atau juga terkait dengan urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan politik. Jadi 3 jenis problem ini sebetulnya tidak hanya terjadi di negara maju, juga terjadi di negara berkembang. Untuk memahaminya lebih mudah, maka dalam slide ini kita lihat perbandingan antara bagaimana di masa lalu pendekatan yang dilakukan dalam
membangun inovasi pemerintahan dengan saat ini yang disajikan dalam buku ini. Jadi di masa lalu misalnya, top down adalah pendekatan yang dominan di mana inovasi digagas dan didorong oleh pemerintah sebagai aktor yang menyelenggarakan inovasi tersebut. Sementara buku ini mendorong adanya partisipasi dalam inovasi di pemerintahan tersebut. Kemudian di masa lalu belum ada yang namanya rekognisi atau pengakuan dari pemerintah terhadap inovasi yang dilakukan oleh baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Nah, pendekatan yang baru adalah bagaimana rekognisi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi di instansi pemerintah. Demikian pula dengan adanya monopoli yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai satu-satunya aktor yang mengkreasikan inovasi, sementara dalam pendekatan yang baru adalah bagaimana menghentikan semangat kompetisi, yaitu setiap instansi pemerintah, setiap tingkatan pemerintah itu mendorong adanya persaingan untuk menghasilkan inovasi yang terbaik. Di masa lalu ada isolasi atau inovasi yang hanya dimiliki dan dilaksanakan oleh instansi terkait, tetapi justru untuk mendorong inovasi lebih baik adalah dengan adanya pertukaran. Jadi mentalitas silonya tidak ada, kemudian dibuka exchange atau pertukaran, sehingga yang terjadi adalah tumbuh bersama. Jadi, beda dengan dalam konteks isolasi tadi. Yang terakhir adalah tradition based, di mana inovasi didasarkan pada apa yang menjadi tradisi dalam instansi atau pembiayaan tersebut. Sementara dalam buku ini melalui konsep 3Rs ini, inovasi harus lebih banyak didorong berdasarkan penelitian, jadi research based. Jadi inovasi yang dihasilkan adalah inovasi yang memiliki dasar penelitian yang kuat, sehingga dia bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi tabel perbandingan ini hanya untuk menunjukkan beberapa perbedaan mendasar dari bagaimana inovasi itu didorong di masa lalu dengan inovasi yang dipraktekkan saat ini oleh beberapa negara, khususnya di Amerika maupun di Inggris. Dan ini bisa menjadi pelajaran ketika kita melihat bahwa seharusnya partisipasi itu didorong dari masyarakat agar mereka terlibat aktif secara langsung dalam menciptakan atau mendorong pemerintah berinovasi. Kemudian dari sisi pemerintah, khususnya pemerintah pusat, juga harus melakukan namanya penghargaan atau rekognisi kepada inovasi-inovasi yang bisa dianggap berhasil dan bisa menjadi contoh atau model bagi instansi pemerintah lainnya. Nah, berikut ini adalah aplikasi yang sudah dilakukan di
sejumlah negara yang menjadi kasus yang diangkat dalam buku ini. Jadi replikasi inovasi yang dilakukan baik di Meksiko, kemudian Brasil, Chili, Afrika Selatan, kemudian negara-negara di Afrika Barat, termasuk Filipina dan Cina. Ini adalah contoh betapa replikasi sudah dilakukan dalam skala global, di mana negara-negara yang tadi disebutkan ini sudah meniru dan mereplikasi apa yang dilakukan oleh atau praktek-praktek yang dilakukan oleh Amerika maupun Inggris. Berikut ini adalah salah satu contoh replikasi yang dilakukan di Inggris, di mana inovasi dipromosikan di antara dewan atau pemerintah di tingkat daerah. Namanya adalah skema Beacon, di mana skema ini merupakan proses yang dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi yang muncul atau dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tema dalam apa yang muncul dalam skema Beacon ini berbeda dari satu pelayanan dengan pelayanan lainnya, dan sebetulnya lebih merefleksikan persoalan yang dirasakan menjadi prioritas bagi otoritas lokal atau pemerintah daerah pada waktu berjalan. Nah, skema ini menjadi sebuah alat untuk mengeksplorasi sejumlah pertanyaan tentang inovasi dan perbaikan dari pelayanan publik. Pada akhirnya ini adalah sebuah program penghargaan yang berskala nasional yang mendorong inovasi khususnya di tingkat pemerintah daerah. Ini juga menjadi sarana untuk melihat situs-situs yang sangat bernilai tentang penghargaan, pembelajaran, kemudian perubahan dan perbaikan organisasi pelayanan publik pada umumnya. Pertanyaannya sekarang, apakah inovasi di sektor publik atau inovasi dalam pemerintahan itu betul-betul penting untuk dilakukan? Apakah ini sesuatu yang memang harus menjadi prioritas atau direplikasi oleh institusi lain atau negara lain? Nah, beberapa argumentasi mengapa inovasi di sektor publik atau dalam pemerintahan harus dilakukan. Karena pertama, sebagaimana pernah disajikan di slide sebelumnya, bahwa inovasi ini akan mengadres, akan mencoba memperhatikan, menyelesaikan persoalan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena fenomena ini juga terjadi di kita, di Indonesia tentu, kepercayaan publik perlu dipulihkan kembali sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya memang menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh publik, yang pada akhirnya kemudian kepercayaan itu akan kembali membaik atau meningkat. Yang kedua, inovasi di sektor publik itu sangat berhubungan dengan pelembagaan, sangat berhubungan dengan kebijakan dan juga dengan proses. Jadi prosesnya tidak sederhana, butuh waktu, butuh komitmen kelembagaan, butuh dukungan kebijakan, dan juga ada proses yang harus dilalui. Yang ketiga tentu adalah terkait dengan bagaimana menghubungkan cara kerja dan cara pandang dari pemerintah, masyarakat, serta market. Karena tiga aktor inilah yang kemudian menjadi aktor yang penting dalam mendukung inovasi di sektor publik. Dan selanjutnya adalah memperbaiki kebijakan-kebijakan yang
selama ini berjalan, misalnya kebijakan di bidang pendidikan dalam hal kualitasnya, kemudian infrastruktur, SDM, ya, implementasinya dan sebagainya. Juga kebijakan-kebijakan di sektor-sektor lain seperti kepolisian, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, kajian, pemberantasan korupsi dan sebagainya. Pada akhirnya, inovasi di pemerintahan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Nah, ini kalau kita ingin melihat salah satu contoh dari di mana posisi Indonesia dalam mengukur tingkat keinovatifan negara ini atau pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tabel dari Global Innovation Index ini menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020, jadi 3 tahun berturut-turut, Indonesia masih berada di peringkat 85 dari sekian 120 sekian negara yang masuk dalam pemeringkatan, dengan indikator input yang ada dalam GII ini itu tahun 2018-90 dan meningkat menjadi 91 di 2020, walaupun pada 2019 terjadi penurunan. Sedangkan dari sisi output ada peningkatan dari 73 di tahun 2018 menjadi 76 di tahun 2020. Ini hanyalah salah satu potret di mana posisi kita saat ini. Jika kita ingin membandingkan beberapa negara, khususnya di tingkat regional, kita ambil contoh misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kita perhatikan bahwa peringkat GII atau Global Innovation Index pada tahun 2020, peringkat tertinggi dimiliki oleh Malaysia, kemudian diikuti oleh Vietnam, Thailand, dan Indonesia agak tercecer di belakang. Dari sisi output inovasi, Indonesia juga termasuk yang agak tercecer di belakang dibanding 3 negara ini, termasuk input dari inovasi, di mana Malaysia terus-menerus memimpinnya dalam konteks regional ini. Dan ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa daya saing inovasi kita di tingkat regional masih perlu mendapatkan perhatian serius, dan ini nanti Anda harus diskusikan dengan teman-teman kira-kira faktor apa saja yang perlu diperbaiki dalam konteks tata kelola inovasi di Indonesia agar ke depan bisa lebih bersaing di tingkat regional atau ASEAN. Ini adalah peta yang menunjukkan Human Development Index pada tahun 2020, di mana warna yang semakin gelap menunjukkan level Human Development Index yang lebih tinggi, dan semakin terang maka level dari Human Development Index-nya lebih rendah. Jadi kalau kita lihat dalam bagian utara seperti negara-negara Eropa, Rusia, kemudian Amerika Serikat, Kanada, dan di selatan ada Australia, Selandia Baru, dan Chili atau Argentina di Amerika Latin, maka mereka adalah termasuk negara dengan Human Development Index yang tinggi. Sementara di beberapa negara Latin lainnya seperti Brasil, Kolombia, kemudian ada Meksiko, di Asia ada Indonesia, ada Cina, dan beberapa negara di Afrika Utara, itu termasuk negara dengan Human Development Index yang setara, dan yang termasuk rendah yaitu misalnya di negara-negara di bagian Afrika Tengah dan Timur Leste dan sebagainya. Ini juga salah satu contoh pemeringkatan
inovasi yang dilakukan oleh Global Times, dan di sini ada beberapa negara yang mewakili atau merepresentasikan kawasan regionalnya. Misalnya untuk di benua Amerika, tentu Amerika Serikat menjadi leading. Kemudian di Eropa ada Inggris dan ada Swedia juga. Sementara di Asia ada negara Cina, kemudian Korea Selatan, India, dan Malaysia, dan juga Filipina. Ya. Jadi sebuah potret menunjukkan seberapa advance atau seberapa bagusnya dari tingkat inovasi di sebuah negara dengan indikator-indikator yang dikembangkan oleh Global Times ini. Silakan perhatikan video berikut yang menjelaskan mengenai Global Innovation Index di tahun 2020. Our world has recently reached a high point for global innovation, making the world better for all of us. But will this continue? Or will the coronavirus pandemic freeze innovation finance and slow humanity's progress? The 2020 edition of the Global Innovation Index, or GII, addresses this urgent question and finds that the money to fund innovative ventures is drying up. The impact of this shortage will be uneven, with effects felt more heavily by young firms, R&D-intensive startups, and in developing economies already facing a scarcity of innovation funding. Still, any crisis can bring creative disruption and opportunity. The COVID-19 pandemic has already led to new international research collaborations. It has stimulated interest for innovative solutions in healthcare, teleworking, education, e-commerce, mobility, and more. The GII 2020 also presents its annual ranking based on 80 innovation indicators. The top of the GII is still led by developed economies, with Switzerland, Sweden, and the US leading, followed by the UK and the Netherlands. China is an exception and still the only middle-income economy in the GII top 30, ranking 14th for the second year in a row. The geography of innovation is continuing to shift towards Asia. And for the first time, a second Asian economy, the Republic of Korea, enters the top 10, alongside Singapore, which has been in the top 10 for the past decade. 4 countries have seen the most significant progress in their innovation ranking over the past 10 years: China, Vietnam, India, and the Philippines. The top economies in the Northern Africa and Western Asia region are Israel, Cyprus, and the United Arab Emirates. The Latin America and Caribbean region is led by Chile, Mexico, and Costa Rica. Topping the rankings for middle-income economies are China, Malaysia, and Bulgaria. Tanzania, Rwanda, and Nepal lead their income group. Innovation levels often reflect economic development, with developed countries typically having higher levels of innovation. However, this year there are 25 countries that outperform relative to their development, including Georgia, Jamaica, Thailand, Morocco, and South Africa. The African continent is growing in innovation importance. Out of 25 economies identified in the GII as outperformers, 8 are from sub-Saharan Africa, with South Africa, Kenya, and Rwanda topping this list. In Latin America and the Caribbean, Jamaica and Costa Rica are the leading outperforming countries. Innovation varies between nations, and it also concentrates in selected cities and regions. The GII 2020 identifies the world's top 100 clusters of science and technology. Tokyo-Yokohama is the top-performing cluster, followed by Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, Seoul, Beijing, and San Jose, San Francisco, better known as Silicon Valley. The US continues to host the largest number of clusters, with 25, followed by China, Germany, and Japan.
6 middle-income economies host top 100 clusters: Brazil, China, India, Iran, Turkey, and the Russian Federation. As the world faces innovation uncertainty linked to the global pandemic, support needs to widen beyond the health sector. And government innovation expenditures should offset any falling private sector innovation funding. The GII 2020 calls on business and policy leaders around the world to sustain innovation for the benefit of everyone. Lalu apa saja yang menjadi lesson learn atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari buku yang kita review ini? Pertama, pembelajaran yang perlu kita ambil adalah bagaimana pemerintah atau negara perlu mengakui atau mengenali institusi-institusi yang memang berinovasi, yang berkinerja tinggi dengan inovasinya, melalui misalnya pemberian penghargaan atau bentuk pendekatan insentif lainnya, sehingga ini akan merangsang institusi pemerintah maupun pemerintah di tingkat pusat dan daerah itu akan terus berupaya meningkatkan kinerja melalui inovasi-inovasi yang digagas oleh mereka. Yang kedua, lesson learn-nya itu adalah replikasi, bahwa dari best practices atau juara-juara inovasi ini perlu menjadi bahan pembelajaran bagi institusi atau lembaga lain, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk meniru, mengamati, kemudian mempraktikkan apa yang menjadi inovasi di daerah-daerah yang bisa mendemonstrasikan kinerja yang baik dengan inovasinya tersebut. Yang ketiga, pelajaran yang perlu diambil adalah bahwa riset menjadi salah satu dasar bagaimana inovasi itu dikembangkan oleh pemerintahan. Tanpa riset maka inovasi sangat sulit dikembangkan karena tidak berdasar pada sesuatu yang ilmiah. Oleh karenanya tradisi riset ini harus menjadi salah satu perhatian pemerintah agar setiap pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, khususnya dalam hal inovasi, itu memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan. Dan pembelajaran berikut yang tidak kalah penting adalah mengenai peningkatan kapasitas atau capacity building untuk mendorong adanya inovasi di masing-masing daerah. Ini menjadi salah satu syarat bagaimana supaya kapasitas, baik dalam konteks kapasitas SDM maupun kelembagaan, itu bisa sama-sama mendukung terciptanya inovasi di instansinya masing-masing. Bagaimana dengan aplikasi atau penerapan dari ide-ide yang ada dalam buku yang ditulis oleh sejumlah penulis dan diedit oleh Stanford Boring ini? Maka kembali kita harus memperhatikan 3 kata kunci atau yang disebut dengan the 3 R's itu, yaitu riset, rekognisi, dan replikasi. Jadi riset harus menjadi perhatian, kalau perlu mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai. Saat ini Indonesia masih termasuk negara dengan alokasi dana riset yang terendah di dunia, mungkin di Asia dan di level regional pun sama. Kita lihat di banyak negara maju, mereka maju karena perhatian terhadap riset itu sangat besar. Yang kedua, rekognisi sudah banyak dipraktekkan. Salah satunya di Kementerian PAN misalnya melakukan penghargaan inovasi dalam konteks pelayanan publik, dan itu bisa menjadi salah satu cikal bakal perhatian pemerintah yang terus memperhatikan inovasi di sektor publik atau pemerintah. Replikasi ini dimungkinkan kalau kemudian setiap daerah memiliki
memiliki akses dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengulangan maupun replikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah-daerah yang sudah maju lebih dahulu. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, sebetulnya di kita juga sudah banyak dilakukan partisipasi dalam konteks pelayanan keamanan, misalnya ada Siskambling, ada Roda, atau dalam pendidikan ada sekolah-sekolah swasta, atau kemudian pesantren, atau dalam kesehatan ada praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi alternatif dalam pengobatan bagi masyarakat yang sakit. Sektor bisnis dan masyarakat juga bisa menghasilkan pelayanan publik, dan COVID-19 ini bisa menjadi salah satu contoh betapa vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus melibatkan masyarakat, melibatkan cendekiawan, melibatkan public figure, melibatkan pimpinan lokal serta institusi-institusi formal maupun informal. Demikian sesi perkuliahan kali ini, dan setelah ini silakan Anda berdiskusi dalam kelas untuk menganalisis terkait peringkat Indonesia yang ada di Global Innovation Index, dan kemudian Anda lihat bagaimana cara-cara untuk meningkatkan peringkat tersebut, atau mendorong bagaimana agar inovasi dalam pemerintahan dalam konteks Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi. Silakan mengisi mengirimkan teks atau pertanyaan meninggalkan kelas. Ya, terima kasih. Diketik dalam reply di bawah ini, sukses selalu. Nanti akan direspon satu persatu. Ke depan kita akan teks ketemu seperti biasa dalam bentuk sinkronis. Ya. Dan untuk paparan nanti akan dimulai lagi untuk paparan kelompok di minggu depan.